ini saya akan berangkat ke Turki bareng istri menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3. Ternyata Terminal 3 Cengkareng itu keren banget. Sangat berbeda dengan terminal-terminal yang lain. Bahkan bisa isi ulang air minum gratis. Saya check-in terlebih dahulu dan mempersiapkan semua dokumen untuk penerbangan ke Dubai. Pada saat itu juga saya bertemu kawan lama yang sudah lama sekali tidak bertemu. Setelah itu, saya masuk ke ruang tunggu Terminal 3 untuk penerbangan Emirates Economy Class. Di sela-sela itu, kami mempersiapkan dokumen untuk boarding ke pesawat dan telepon orang tua untuk berpamitan. Penerbangan ini menggunakan pesawat Boeing 777 atau 777 series 300 ER. Pesawatnya keren dan besar sekali. Ini pengalaman pertama saya naik pesawat sebesar ini. Penerbangan ini langsung ke Dubai dengan durasi flight kurang lebih sekitar 8 jaman. Saatnya kita boarding. Saatnya kita masuk ke pesawat. Kita akan terbang ke Dubai untuk transit ke Turki. Penerbangan ini menggunakan pesawat Boeing 777 300 ER. Pesawatnya ganteng dan besar sekali. Ramai sekali orang yang pergi ke luar negeri. Saya juga kaget ekspektasinya bakal ada kursi kosong karena tiket tidak terjual. Tetapi ekspektasi saya salah. Saya tidak melihat adanya kursi kosong. Saya jadi tahu ternyata orang Indonesia juga banyak yang bepergian ke luar negeri. Saya ambil kelas ekonomi dengan formasi 3-4-3 di kursinya. Kursinya cukup nyaman dengan kondisi tubuh saya yang tidak kecil dan tidak pendek atau sekitar 175 cm. Terdapat banyak hiburan di pesawat seperti film, musik, podcast, bahkan ada game yang lengkap dengan sticknya, sehingga membuat pengalaman terbang tidak membosankan walaupun durasi flight 8 jaman. Pertama, kita disuguhkan snack berupa kue coklat mousse, sandwich yang isinya telur dan minuman. Setelah itu baru mereka memberikan makanan utama satu nampan yang terdapat banyak makanan di dalamnya, lengkap dengan dessertnya. Kata istri saya, makanan di Emirates tidak ada yang gagal alias enak semua. Sampailah saya ke Dubai. Transit sekitar 4 jaman sebelum terbang ke Turki. Ayo, kita lihat bandaranya. Akhirnya saya sampai Dubai bareng istri untuk transit sebelum langsung ke Turki. Saya turun dari pesawat setelah penerbangan panjang sekitar 8 jaman. Kita langsung disambut oleh bus untuk pindah terminal di Bandara Internasional Dubai. Saya kira udara di Dubai itu beda dengan normalnya wilayah di Indonesia. Ternyata sama saja. Kali aja ada bau-bau orang kaya gitu kan. Kami langsung masuk bandara dan melewati beberapa konter untuk transit. Bandaranya tidak terlalu ketat. Bahkan boleh bawa air lebih dari 100 ml ke dalam bandara tersebut. Bandaranya aneh karena berupa lorong panjang dan tidak ada pengeras suara untuk memberikan informasi penerbangan atau memanggil orang untuk masuk ke pesawat seperti bandara di Indonesia. Bayangkan saja, jika bandara tersibuk ini memberikan informasi pakai pengeras suara, akan sangat mengganggu sekali karena tidak ada habisnya. Mereka akan ngomong selama 24 jam untuk memberikan informasi karena saking sibuknya bandara tersebut. Bandara ini juga bisa check-in mandiri dan ganti kursi di pesawat. Tentu, jika masih tersedia ya. Kita juga bisa mandi di bandara, karena toiletnya menyediakan shower tempat mandi. Tidak banyak, tapi setiap toilet biasanya ada satu. Sebelum melanjutkan penerbangan, kita makan terlebih dahulu, karena istri sudah bawa bekal dari Indonesia, yaitu nasi timbel. Saatnya kita boarding ke pesawat berikutnya untuk terbang ke Turki. Kita akan naik pesawat Airbus A380. Pesawat komersil terbesar di dunia. Alhamdulillah. Hayu, kita intip di dalamnya seperti apa. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi, ama gezdirmem de gönlümü, gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi. Saatnya terbang ke Turki dari Dubai menggunakan pesawat Airbus A380, pesawat komersil terbesar di dunia. Seperti Emirates Economy Class lainnya, seatnya sama, hanya varian makanannya saja yang berbeda. Interiornya juga sama, lebarnya serasa sama dengan Boeing 777 300ER kemarin, tapi ini versi yang bertingkatnya karena Airbus 380. Karena ini penerbangan hanya 4-5 jam, jadi hanya dikasih satu set makanan berat, tidak ada snacknya.
Yang menarik adalah menu kali ini nasi dan ikan salmon, dan beberapa dessertnya. Sebenarnya kita dikasih daftar menu terlebih dahulu untuk memilih menu utama dan sebagai informasi detail makanan atau snack yang akan mereka sajikan. Setelah itu kami diberikan minuman penutup, boleh request teh, kopi, jus, minuman kaleng atau botol, serta ada minuman keras juga di sana. Tapi karena kita muslim, jadi tidak boleh ya. Ada pemandangan menarik di dalam pesawat, yaitu salah satu pramugaranya asyik bermain dengan salah satu bayi penumpang di penerbangan kami. Terlihat pramugaranya sangat ramah dan suka anak kecil jika dilihat dari gesturnya. Oh iya, Emirates sangat ramah untuk anak-anak karena ada servis tambahan selain makanan khusus anak kecil, juga ada berbagai macam hadiah yang bisa kita pilih dan difotoin juga sama krunya menggunakan kamera Polaroid. Akhirnya kami mendarat di Bandara Istanbul di bagian Eropa. Tadinya saya kira bersalju, taunya tidak ada, tapi cuacanya sangat cerah sekali. Waktu keluar dari pesawat belum terasa dingin, tetapi pas masuk ke area bandara baru mulai terasa dinginnya. Karena memang sedang musim dingin di Eropa. Hayu kita cobain transportasi bandaranya dan menuju ke hotel. Akhirnya kami sampai di Turki. Bandara Turki itu keren juga ya, tapi sayangnya saat ini wifi gratisnya hanya 1 jam doang. Cara mendapatkannya hanya gesek paspor saja, keluar deh berupa struk keterangan wifi. Kami lanjut keluar dari bandara. Tadinya mau naik metro agar lebih murah. Hanya 200 Turkish lira atau sekitar 10 ribuan jika dirupiahkan. Tapi karena ribet bawa banyak barang dan harus transit, jadinya kami naik bus bandara saja. Namanya Havaist Bus. Kalian bisa lihat di website detailnya seperti apa. Biayanya sekitar 204 Turkish lira atau sekitar 100 ribuan. Dan bayarnya harus pakai Istanbul Card seperti kartu Transjakarta atau card payment lainnya. Posisinya ada di sekitar pool Havaist Bus di bandara tersebut. Tidak jauh dari sana. Bayarnya bisa pakai ATM yang Visa Card, bukan yang GPN ya. Atau juga bisa pakai cash mata uang Turki. Kami naik Havaist Bus tersebut menuju Taksim, karena memang hotel kami di Taksim, jadi tidak jauh. Sampailah kami di hotel. Harga hotel sekitar 700 ribuan per malam. Tanpa breakfast, sama seperti hotel-hotel di Indonesia. Ada yang unik sebenarnya. Tidak hanya AC-nya saja yang menghangatkan, lantainya pun juga menghangatkan. Saya bingung kenapa bisa, apa materialnya khusus atau peralatan penghangat yang ditanam di dalamnya. Mungkin kalian ada yang tahu, tulis di komentar ya. Kami capek sebenarnya, tapi rasanya sayang jika dibawa tidur. Akhirnya, malamnya kami jalan-jalan keluar sekalian cari mesin top up Istanbul Card dan membeli SIM card lokal yaitu Turkcell. SIM card tersebut digunakan untuk internetan, karena tanpa internet kami bisa mampus di Turki. Mesin top up Istanbul Card ada di setiap stasiun transportasi umum, sedangkan SIM card tidak jadi kami beli karena rasanya mereka getok harga. Masa iya SIM card yang tidak sampai 100 GB data internetnya bisa sekitar 500 ribuan, bahkan ada yang jual lebih. Rasanya sih tidak masuk akal ya. Karena nggak jadi, akhirnya kami balik ke hotel dan istirahat untuk perjalanan panjang eksplor Turki keesokan harinya. Ayo ikutin kami. Udahlah kita pulang aja lah. Nyari Turkcell masih mahal, jualannya sampai 500 ribu. Kita langsung aja ke hotel. Kami memilih penerbangan Emirates untuk pergi ke Turki bukan tidak beralasan sama sekali. Kami berharap ada penerbangan Indonesia yang langsung ke Turki. Setelah kami cari pada saat kami mau beli tiket pesawat tersebut, penerbangan langsung itu mahal banget dan itu belum tentu tersedia. Kami dapat tiket 10 juta lebih pulang pergi per orang. Jadi totalnya sekitar 20 jutaan. Mungkin ada yang beranggapan ini mahal untuk sekelas ekonomi. Tetapi mungkin ada juga yang bilang ini murah. Kami merasa lebih worth it saja. Kenapa? Karena kami sudah riset dan compare dengan penerbangan yang tersedia. Ada yang lebih murah, tetapi tidak ada bagasi, hanya bagasi cabin dan harus beli dulu dengan harga jutaan jika ditotalkan. Ada juga yang pakai bagasi, tapi tidak ada meal service di dalam pesawat. Bayangkan saja penerbangan 8 jam, tidak ada makanan atau snack. Nggak enak sih menurutku. Ada yang menyediakan semuanya, tapi tidak ada entertainmentnya. Bayangkan saja 8 jaman penerbangan, sebosan apa gitu loh di pesawat. Di Emirates kami mendapatkan semuanya.
Bagasi dari 25 kg hingga 30 kg. Cabinnya juga ada sekitar 7 kg. Ada entertainmentnya juga yang lengkap, bahkan kita bisa main game pakai stick. Mana pilihan gamenya juga banyak lagi. Ukuran kursi yang cukup buat saya yang tingginya sekitar 175 cm juga sebagai bahan pertimbangan saya. Serta pesawat yang digunakan juga sebagai salah satu pertimbangan yang lain. Saya cukup lama belajar soal pesawat terbang, jadi sedikit tahu tentang teknologi yang digunakan. Ya, pengetahuan dasar lah. Di Emirates, kami pakai pesawat Boeing 777 dan Airbus A380 yang super canggih. Pertimbangan seperti itulah yang membuat kami menjatuhkan pilihan untuk menggunakan Emirates ke Turki. Bagaimana dengan kalian? Mungkin ada pendapat yang berbeda? Tulis di komentar. Thank you.